Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari Prodi PAI. Saya akan memaparkan tugas sejarah kebudayaan Islam yang berjudul Masa Dewasa Nabi Muhammad SAW. Kebudayaan Islam. Masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Kesabaran Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW telah terbiasa menjalani kehidupan yang berat. Sejak beliau berusia 6 tahun, sudah menjadi anak yatim piatu. Tidak selang berapa lama, saat Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun, kakek yang menyayangnya pun wafat. Kemudian, saat tinggal bersama pamannya, Nabi Muhammad diajarkan sikap mandiri. Tidak heran jika beliau sudah terlatih untuk hidup mandiri dan selalu bersabar dan tidak mengeluh atas apa yang terjadi dalam kehidupannya. Pada masa Nabi Muhammad SAW bekerja, Rasulullah selalu tekun, bersemangat, dan penuh tanggung jawab atas pekerjaan yang dipercayakan padanya. Tidak pernah mengeluh, bahkan beliau melakukannya dengan senang hati. Tidak ketekunannya dalam bekerja. Nabi Muhammad SAW diajak pamannya untuk berdagang di negeri Syam. Dan untuk selanjutnya, cara Nabi Muhammad SAW untuk berdagang. Sejak Nabi Muhammad SAW berumur 12 tahun, beliau telah belajar cara berdagang dari pamannya. Saat itu, pamannya berdagang ke negeri Syam. Dari situlah Rasulullah SAW mulai belajar. Saat Nabi Muhammad SAW berusia 15-17 tahun, beliau sudah belajar berdagang secara mandiri. Sehingga beliau bisa memiliki yang hasil kerjanya sendiri. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun, pamannya memberi saran untuk menjualkan barang dagangannya milik Khadijah, yaitu seorang saudagar kaya yang memiliki banyak unta. Selama berdagang untuk Khadijah, Nabi Muhammad SAW selalu mendapat untung yang besar karena beliau selalu jujur, tekun, ramah, dan murah senyum kepada pembeli yang datang. Nah, untuk selanjutnya cara berdagang yang dapat dijadikan teladan bagi umat Islam antara lain, yang pertama, niat karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, bersikap jujur, yang ketiga, tidak memberikan janji berlebihan, yang keempat, bersikap ramah kepada pembeli, yang kelima, tidak menjelek-jelekan barang dagangan milik orang lain, yang keenam, tidak melupakan ibadah. Dan untuk selanjutnya yaitu pernikahan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pertama kali menikah pada usia 25 tahun. Yaitu saudagar kaya yang pernah bekerja sama dengannya. Khadijah kagum dengan keahlian Nabi Muhammad SAW dalam berdagang. Selain itu, pembantu laki-laki Khadijah yang pertama, Maisarah, memberitahu bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang sangat lembut, jujur, amanah, dan cerdas dalam berpikir. Khadijah menceritakan kekagumannya itu terhadap sahabatnya, yaitu Nafisah. Kemudian Nafisah menceritakan kekaguman Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW dan menyarankan untuk menikahi Khadijah, dan beliau setuju dan memberi mahar 20 ekor unta. Dalam pernikahan ini, Nabi Muhammad SAW dikaruniai 6 orang anak, yaitu yang pertama Qasim, Zainab, Abdullah, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Selanjutnya, kebijakan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat maksum, yaitu terhindar atau terjaga dari sifat-sifat tercela, sehingga semuanya berperilaku Nabi Muhammad SAW sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala.
dan tidak menyimpang dari agama Islam. Ketika beliau berumur 35 tahun, kota Mekah dilanda banjir hingga meluap ke Ka'bah. Dalam peristiwa tersebut, orang-orang Quraisy sepakat untuk memperbaiki Ka'bah dengan arsitek orang Romawi bersama Bakum. Pada saat itu, pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad. Suku Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapat kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Perselisihan itu terjadi hingga 5 hari dan hampir menimbulkan pertumpahan darah. Abu Umayyah memberikan saran agar menyerahkan keputusan kepada orang yang pertama kali lewat pintu masjid, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka menyetujui-menyetujui-nya. Orang-orang Quraisy kemudian berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW untuk menentukan siapa yang berhak meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempat semula. Nabi Muhammad SAW menyarankan suatu jalan keluar dan beliau mengeluarkan selembar selendang atau surban dan membentangkannya. Kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang, kemudian meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk bersama-sama mendekati tempatnya. Nabi Muhammad SAW sendirilah yang meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Semua setuju dengan keputusan Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Mekah kembali tenang dan damai. Untuk selanjutnya yaitu sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat-sifat yang wajib harus dimiliki seorang Rasul, yaitu yang pertama sidik yang artinya benar, yang kedua amanah yang artinya dapat dipercaya, yang ketiga tabligh yang artinya menyampaikan, yang keempat fatonah yang artinya cerdas. Untuk selanjutnya yaitu perilaku terpuji yang dimiliki Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama pemaaf, yang kedua senang bermusyawarah, yang ketiga dermawan dan sabar, yang keempat rendah hati dan ramah, yang kelima mandiri, yang keenam peduli kepada orang lain, yang ketujuh menyayangi binatang dan tumbuhan. Sekian materi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Jazakallah khairan katsira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.